أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وعزهت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد الحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat, yang memberikan anugerah, yang memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, nikmat Islam dan kesempatan. Sudah semestinya kita gunakan titipan yang Allah berikan kepada kita ke dalam kebaikan. Teman-teman semua, generasi-generasi muda, dibandingkan dengan sibuk dengan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat, sibuk dengan gamenya yang menghabiskan waktu dalam kehidupannya, alangkah baiknya kita pergunakan duduk sejenak, duduk sebentar, kita luangkan waktu untuk membaca, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, menggali ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Orang yang tidak cinta dengan ilmu pengetahuan, tidak ada kebaikan dalamnya. Dituliskan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara yang disusun oleh Habibana Hasan Baharun, yang diambil dari ucapan kalam-kalam mulia Al-Habib Al-Sayyid Al-Habib Ibrahim bin Zaid bin Zain bin Sumaid. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Maka sudah semestinya kita menjadikan pribadi kita yang cinta ilmu pengetahuan. Setiap hari bertambah terus ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Dengan tujuan ilmu pengetahuan itu akan mendidik takwa dalam hati kita. Takwa itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghasilkan akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia dalam kehidupan kita. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjut pembacaan kajian kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, salah satu fikih madhab Syafi'i yang populer di tengah-tengah kita, yang mana banyak sekali faidah-faidah, hikmah-hikmah dituliskan dalam kitab I'anatul Talibin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan hati kita, Allah cerahkan pikiran kita untuk membaca kitab-kitab ini, sehingga menjadi khazanah, menjadi bertambahnya wawasan keilmuan kita. Kita lanjut pembacaan berikutnya, masih dalam seputar Faslun fi Salatil Jamaah, halaman 2, cetakan Maktabah Al-Haramain. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun. Wa qad warada, qad masuk pada fi'il madi, memiliki makna litahqiq, sungguh. Warada fi fadliha, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Minha al-khabarul muttafaqu alaihi al-ati, di antaranya yang disepakati Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih, hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim,
Al-Ati yang penjelasannya di bagian pinggir kitab I'anatul Talibin, masuk dalam teks Fathul Mu'in. Nanti insyaallah akan kita baca ke depannya. Wa minha ma rawahu at-Tabarani an Anas dan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min bermakna litaba'id, makna sebahagian. Maka sebahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna min ini bisa kita teliti, kita bisa telaah, kita ambil referensinya di kitab Al-Kawakibud Durriyah, pelajaran tentang ilmu nahwu, Mutammimah Al-Jurmiyah, menjelaskan beberapa makna daripada min. Salah satunya min litaba'id makna sebahagian. Wa minha, di antara dan sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah yang diriwayatkan Imam Tabarani daripada sahabat Nabi Anas, man masyiya ila salati maktubatin fil jama'ati fahiya kahijjatin. Siapa yang berangkat salat ke masjid untuk berjamaah, maka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji, melaksanakan haji. Ya. Wa man masyiya ila salati tatawu'in fahiya ka'umratin. Dan siapa yang berangkat ke masjid salat berjamaah, maka mendapat pahala seperti pahala ka'umratin nafilah, seperti umrah sunnah. Nah, dalam teks hadis Nabi SAW bisa kita ambil beberapa kesimpulan yang sampai saat ini masih berlaku di dalam dunia pendidikan. Maka ini disebut namanya dengan reward, yaitu semacam hadiah, penyemangat untuk menimbulkan nilai-nilai positif, di mana reward ini dalam dunia pendidikan yang dikembangkan daripada teori behavioristik yang tujuannya adalah merubah pembelajaran itu, bisa merubah pribadi seseorang kepada hal yang lebih positif lagi dengan diberikan semacam imbalan-imbalan, iming-iming yang bernilai positif yang akan merubah pribadi seseorang. Maka Nabi mengatakan kalau berangkat salat untuk salat dan secara berjamaah, maka mendapatkan pahala seperti pahala haji. Nah, dengan disematkan di belakang akan mendapatkan pahala seperti pahala haji, dan barang siapa yang berangkat melaksanakan salat sunnah maka mendapatkan pahala seperti pahala umrah yang sunnah. Nah, dengan ini maka akan merubah, menjadikan orang lebih bersemangat lagi dengan tujuan nilai-nilai positif. Maka itulah indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang teori-teori pendidikan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakai oleh kita, bahkan dirumuskan oleh sebagian orang-orang yang berasal dari Eropa. Wa minha, dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah adalah ma rawahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi an Anas Aidon, dari sahabat Anas juga, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani. Jadi begini, siapa yang salat selama 40 hari dalam keadaan berjamaah, yudriku takbiratal ula, takbir kita beriringan dengan takbiratul ihramnya imam, yaitu dalam secara pembelajaran itu takbiratul ihramnya imam sebelum membaca Al-Fatihah. Begitu imam takbir Allahu Akbar, maka kita ikuti dengan takbir sebelum imam baca Al-Fatihah. Kutiba lahu bara'atani, maka diberikan surat bebas. Bara'atani, 2 surat bebas
dua kebebasan, dua surat bebas tilang. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maka dijaminlah orang itu akan terpelihara daripada sifat munafik dan juga dipelihara daripada api neraka. Sebab tidak semua orang bisa melakukan perbuatan ini. Kita saja belum tentu bisa melakukan solat secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Maka orang-orang yang mampu melakukan perbuatan ini, maka diberikanlah ganjaran dua surat bebas tilang, yaitu dipelihara daripada api neraka dan dibebaskan daripada sifat munafik. Karena sudah barang tentu tidak semua orang bisa melakukan perbuatan yang sangat berat ini atau perbuatan yang mulia ini. Kita harus akui tidak semua orang mampu melakukan amalan-amalan salat selama 40 hari secara berjamaah. Nah, kemudian wafil minahis saniyah alal wasiyatil matubuliyah. Ini nama kitab minahis saniyah alal wasiyatil matubuliyah karya Al-Qutub Asy-Sya'rani, Syekh Asy-Sya'rani. Beliau menukil waqad kana as-salafu, cerita tentang orang-orang zaman dahulu bagaimana sikap mereka kalau ketinggalan salat berjamaah. Adda ya'uddu waqad kana as-salafu ya'udduna fawata salatil jamaah musibatun. Jadi orang-orang dahulu mereka menganggap ketinggalan salat berjamaah itu sebagai sebuah musibah. Artinya perhatian mereka tentang amalan salat berjamaah sangat besar sekali, sangat luar biasa dibandingkan dengan kita bahkan tidak salat sama sekali. Betapa banyak anak-anak muda kita yang sibuk dengan gamenya, nongkrong di kafe, tidak salat. Betapa banyak di antara kita yang terlalaikan oleh kehidupan-kehidupan, lalai oleh kesibukan-kesibukan yang belum tentu menjamin itu sebagai kebahagiaan kita di hari kemudian. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini dalam surah Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Falamma nasu ma dzukkiru bih, manakala manusia itu lupa dengan apa yang telah kami peringatkan, kami berikan mereka kesenangan-kesenangan semata, kami berikan mereka lalai, kami biarkan mereka terperdaya oleh kesenangan-kesenangan, kami berikan semuanya, sibuk dengan HP-nya, game-nya, tanpa sadar dengan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Falamma, maka setelah itu akhadnahum baghtah, maka tiba-tiba sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan gamenya, tanpa mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, maka seketika itu kami ambil, kami kejutkan mereka, kami berikan mereka pelajaran yang tiba-tiba mereka hanya bisa berdiam saja. Fa idza hum mublisun, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka sebelum itu terjadi kepada kita, wahai anak-anak muda, marilah kita salat berjamaah, ramaikan masjid, isi kajian-kajian ilmu untuk kebahagiaan kita kehidupan sesudah mati. Kemudian waqad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila haidin lah, yakni haliqatan nakhl. Orang-orang zaman dahulu waqa'a terjadi kisahnya mereka, sebagian mereka pergi keluar ila haidin, ke kebun. Jadi orang-orang zaman dahulu diceritakan ada sekelompok orang pergi ke kebun, pemilik kebun. Faraja'a wa qad sallan nasu salatal asri. Nah, si pemilik kebun ini mencek kebunnya, melihat bagaimana kondisi kebunnya. Kemudian setelah dia pulang, orang-orang sudah selesai melakukan salat asar.
Faqala inna lillah. Sibuk dengan kebunnya, melihat bagaimana kondisi kebunnya. Kemudian setelah pulang, manusia, orang-orang di kampus sudah selesai salat asar. Maka dia mengucapkan inna lillah. Fatatni salatal jamaah. Aduh, saya sudah ketinggalan salat jamaah nih. Ya kan? Maka penyesalan itu terjadi pada dirinya. Kemudian apa yang dilakukan? Ushhidukum alayya anna haiti alal masakina sadaqatun. Saksikanlah wahai orang-orang atas diriku, kalian menjadi saksi, kebun saya ini aku sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin. Kalian yang menjadi saksi, kebun saya ini sudah saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penyesalan mendenda dirinya karena ketinggalan salat asar berjamaah. Nah, begitulah kisah orang-orang zaman dahulu memberikan pelajaran kepada diri mereka sendiri, mengajari mereka diri sendiri. Ketinggalan salat asar berjamaah disebabkan sibuk mengelola kebun, memelihara kebun, menjenguk kebun, maka kebun itu disedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai tanda rasa ruginya dalam dirinya ketinggalan salat berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi tentang kisah-kisah zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu yang bagaimana sikap mereka ketika ketinggalan salat berjamaah. Wallahu a'lam.